مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى Yang mulia segenap para alim, para ulama, sesepuh, sahabat sepuh yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin yang saya hormati, seluruh jamaah sholat subuh dan kajian pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada pagi hari ini atas segala limpahan kenikmatan, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita ditempatkan di tempat yang penuh barokah, ditempatkan di tempat yang mulia ini. Maka saya yakin seluruh yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak tuntunan dan tatanan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah pengajian pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, hampir di penghujung akhir bulan Ramadan, kula panjenengan sedaya tasih keparingan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Mugi-mugi Allah ingkang kula panjenengan sedaya lampahi wonten ing dalem lebeti bulan suci Ramadan ini, mugi-mugi selalu dipunterangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya ingkang hadir, mugi-mugi kaparingan nikmat sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipuntakdiraken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Al-Fatihah. Para hadirin jemaah kuliah subuh yang saya banggakan, banyak hati, banyak perasaan yang dirasakan oleh seluruh kaum muslimin muslimat ketika di akhir-akhir bulan suci Ramadan seperti ini. Sebab beliau merasa tenang, beliau merasa tenteram di madrasah Ramadan, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Seolah-olah hati tidak rela ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sebab di sana banyak keutamaan, banyak keistimewaan,
pagi hari ini saya akan mengupas bagian dari sekian keutamaan hikmah daripada bulan suci Ramadan, dan tentunya puasa membentuk pribadi-pribadi yang suci lahir dan batin. Puasa membentuk pribadi-pribadi yang sehat lahir dan batin. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang muslim yang tidak mau ditinggal bulan suci Ramadan? Karena mereka merasa senang, mereka merasa nyaman, mereka merasa bahagia ketika di dalam bulan suci Ramadan. Di sana disebutkan sabda baginda Rasulullah SAW, "Man hadara majlisil ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadama ibadatan sanah, wa yakunu ma'i tahtal arsy." Man utawi sabane wong iku hadara mau hadir majelis ilmi di sebuah majelis ilmi seperti pada pagi hari ini, kita mau hadir di tempat yang mulia ini, di tempat majelis ilmi ini di Ramadan. Momennya ada di dalam bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadam ibadatin sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bagi kita bikulli qadam, setiap langkah gerakan kaki kita menuju masjid yang tercinta ini, setiap delamaan kula panjenengan sedaya menuju majelis ilmi. Allah Kanjeng Nabi dawuh, ibadah sanatan fadilahipun ganjaranipun kados kula panjenengan sedaya ibadah 1 tahun. Kula panjenengan sedaya boten lepas terus ibadah 1 tahun mumpun, boten nanti boten niku raos amrat, boten lepas setahun terus ibadah kados lagi amrat. Pagi hari ini hati kita hadir di majelis ini, langkah kaki kita hadir di majelis ini, setiap langkah kaki kita diberi ganjar kalian Allah seperti orang ibadah dalam 1 tahun. Itu adanya di bulan suci Ramadan. Inilah kenapa bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan untuk memperbanyak amal kula panjenengan sedaya sebagai bekal kehidupan kita di akhir nanti. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Orang-orang yang mau hadir di majelis ilmi di bulan suci Ramadan, kecuali setiap langkah yang diberi ganjar kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti satu langkahnya ibadah 1 tahun, mereka akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW di bawah arsy. Fa insyaallah kula yakin yang hadir pada pagi hari ini kehidupannya inaring selamat dunia ngantos tubuh wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah puasa membentuk pribadi kula panjenengan sedaya yang sehat lahirnya, sehat batinnya, suci lahirnya, suci batinnya. Ini kenapa baginda Rasulullah SAW mengajarkan datang kula panjenengan sedaya dalam sabdanya, sumu tasiku, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Sehat batini, sehat lahir, suci lahir, suci batini. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehatlah kula panjenengan sedaya saged mirsani, saged mengetahui begitu banyak fadilah-fadilah puasa untuk kesehatan badan kita. Puasa membentuk tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Puasa dapat mengontrol tekanan darah kula panjenengan sedaya menjadi tekanan yang stabil, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kula panjenengan sedaya, dan tentunya memperbaiki fungsi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dengan puasa memiliki fadilah akan membersihkan racun-racun zat yang menumpuk pada saluran-saluran pencernaan, ginjal, dan organ-organ tubuh yang lain. Seperti puasa membentuk kesehatan jantung kula panjenengan sedaya. Puasa dapat menyehatkan rabun mata kula panjenengan sedaya. Puasa dapat menyehatkan lambung kula panjenengan sedaya. Ini kenapa kula panjenengan sedaya diaturi kanjeng Nabi untuk berpuasa, karena kembali lagi gampangnya puasa membentuk kesehatan, menjadikan sehat lahir kula panjenengan sedaya. Para rawuh hadirin jamaah kuliah syukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan suatu ketika ada seorang tua, ada seorang kakek yang usianya sudah lanjut. Di tengah perjalanan ketemulah dengan seorang pemuda. Ini sepertinya pemuda sudah tahu dan sudah kenal. Pemuda itu lantas tanya kepada seorang kakek tua, "Kakek, rahasianya apa? Saya lihat, saya pirsani panjenengan iku mboten nate ngeluh, panjenengan iku mboten nate sambat tentang kesehatan panjenengan. Sebab melihat usia yang sudah tua, setahu saya panjenengan mboten nate sambat masalah kesehatan. Kiranya kakek memberikan tips bagaimana untuk menjaga stamina tubuh kakek yang sampai saat ini, menjadikan tubuh kakek yang stamina, yang sehat." Berdoa hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng orang tua kakek tersebut menjawab pertanyaan anak pemuda. "Hai anak muda, ketika saya di usia 30 tahun, saya itu dalam 1 tahun saya berpuasa 1 bulan penuh. Dalam 1 tahun saya berpuasa 1 bulan penuh. Setiap 1 bulan saya itu berpuasa selama 1 minggu. Setiap 1 minggu saya berpuasa 1 hari. Setiap 1 hari saya cukup makan 2 kali, atau bahkan cukup meneguk segelas air dan ditambah buah-buahan atau 1 sendok sari kurma. Yang sampai saat ini, sampai diurut dewi, ngerti dewi, usiaku sudah lanjut usia, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata amaliyah orang yang sudah tua renta itu untuk menjaga stamina tubuh menjadi sehat adalah dengan berpuasa.
Fa insyaallah kula panjenengan sedaya sakabeh nglampahi siang wonten ing dalem bulan suci Ramadan. Kula panjenengan sedaya ingkang hadir kaparingan nikmat sehat lahir, sehat batin, langkung-langkung mangkipun lanjutaken puasa sahur. Jamaah sholat subuh dan kajian pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah fadilah keistimewaan berpuasa yang akan membentuk jiwa kita, badan kita menjadi badan yang sehat walafiat. Sedangkan juga puasa akan membentuk pribadi-pribadi yang suci batinnya, sehat batinnya, sebagaimana di dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi wal rafas, fa in sabaka ahadun aw jahula alayhi faltaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Baginda Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu, sing dipun arani di astani siang itu adalah bukan hanya sekedar menahan minal akli wasyarab, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak hanya sekedar tidak makan dan minum saja. Innama syiyamu minal lagwi wal rafas, seharusnya kita tingkatkan lebih dari itu. Tidak makan dan tidak minum bisa menjaga syahwat kita, nafsu kita, akan tetapi puasa kita innama syiyamu minal lagwi wal rafas, akan tetapi puasa adalah bisa menahan diri dari lagwi, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, warrafasi, dan bisa menjaga lisan kita, menjaga hati kita untuk tidak suudzon, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang itu bisa merusak fadilah puasa yang kita jalani sehari-hari. Fa in sabbaka ahadan aw jahula 'alaika, nalika kula panjenengan sedaya dipun hina, dicela oleh orang lain, dilokni kali kancane, dihina oleh orang lain yang membuat mereka usir, tidak senang dengan kehadiran kita, kita balas faltaqul, maka kita ucapkan inni sha'imun, aku sedang berpuasa. Inni sha'imun, aku sedang berpuasa. Bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan syahwat kita, bisa mengendalikan amarah kita. Ini hakikat puasa yang tidak hanya menahan makan dan minum, tapi bisa menahan batin kita. Insya Allah ketika kita panjenengan sedaya puasa pada sampai tingkatan hati kita bisa kita tahan minal lagwi wal rafas, perilaku kita bisa kita tahan, ucapan kita tidak berucap dengan ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang buruk kita tahan, ucapan-ucapan yang menghina, yang bisa menghadirkan kebencian orang lain kepada kita. Insya Allah 1 bulan penuh kita berada di madrasah Ramadan, kita akan terbiasa menjadi hati kita menjadi hati yang suci. Sebab dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin khattutun min syamil jum' wal 'atas, kathah tiyang sing jalanaken ibadah
berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Mungkin ini di dalam berpuasa tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perilakunya. Bila penjenengan sedaya di dalam bulan suci Ramadan ini luar biasa, kita dididik di gelentah 1 bulan penuh ini, insya Allah keluar dari Ramadan kalau penjenengan sedaya kados bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, suci lahirnya, suci batinnya. Jamaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di sana ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dari maut, yang selamat dari kematian lantaran dia sangat mencintai Al-Qur'an dan bisa menjaga kesucian hatinya. Sahabat ini suka dan membiasakan membaca Al-Quran khususnya yang menjadi bacaan favorit. Kalau orang Jombang mengatakan wiritane, selalu membaca surat Al-Isra ayat 7. Begitu pundi-pundi surat Al-Isra 1 ayat ini dibaca dimanapun karena menjadi favorit. 1 ayat ini dimanapun dia baca menjadi amalan kesukaannya. Ternyata ketemu dengan seorang wanita muslim, mendengar ayat yang dibaca oleh sahabat Rasulullah SAW. Ayat itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyadtum falaha ila akhirih. Ternyata wanita muslim itu begitu mendengar ayat yang menjadi favorit, ayat yang selalu dibaca menjadi kesukaannya, menjadi wiritannya, ini ternyata hatinya tersinggung. Wanita muslim itu hatinya tersinggung. Ternyata di dalam hati wanita muslim itu terbesit hati yang jelek, hati yang kotor, ingin membunuh, menghabiskan nyawa sahabat baginda Rasulullah SAW tadi. Ternyata hatinya tidak bisa dipungkiri, dibijui. Punya hati yang kotor, ingin menumpas, menghabiskan nyawa. Dia pulang ke rumah wanita muslim itu dengan harapan ingin mengolah masakan seperti atau semacam manisan yang rencananya besok kalau ketemu makanan ini akan aku berikan kepada sahabat yang menyinggung saya dengan ucapan atau dengan membaca ayat tadi. Dia mencampur makanan atau manisan itu dengan racun karena saya merasa tersinggung mendengar ayat yang dibaca. Lantas besok ketemu dengan sahabat baginda Rasulullah SAW tadi, diaturi yang ini ditawa-tawakan, hai sahabat penjenengan kersa mboten, ini saya bawa makanan, ini kalau engkau mau monggo penjenengan ambil, nggak apa-apa, sebagai bekal perjalanan penjenengan yang menemani bekal penjenengan selama dalam perjalanan. Sahabat Rasulullah itu ahli baca Quran, cinta baca Quran, dan hebatnya dia tidak memiliki rasa suudzon, buruk sangka. Hatinya
dijaga kesuciannya, tidak pernah membuat orang lain nyucel gelo, kecewa. Dia bisa menjaga hatinya, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Dia berpositif thinking kepada seluruh manusia. Ternyata apa yang terjadi? Mengiyakan tawaran yang diberikan oleh wanita muslim itu. Jamaah mulia sungguh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu makanan manisan itu dibawa sebagai bekal perjalanan sahabat baginda Rasul, ternyata di tengah-tengah perjalanan di padang pasir itu ada dua seorang pemuda yang juga sama-sama menjadi musafir, yang telah mengadakan perjalanan yang cukup jauh, melepaskan letah letihnya. Lantas dua pemuda itu tanya, sahabat, bungkusan apa yang panjenengan asta itu? Kresek sing panjenengan beton iku isine napa? Menawi boten keberatan saged boten niku kula damel kranten kula niki sampun dangu mengadakan perjalanan yang cukup jauh, rasa lapar letih dahaga yang sudah saya tahan dari tadi. Para rawuh hadirin insyaallah, tanpa berpikir panjang, sahabat itu lah menawi panjenengan kersa nggih kula mboten keberatan, monggo jenengan asta niki kula diparingi ya kalih wanita daerah Madinah. Jawab pemuda, alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa makan. Baru begitu makanan setelah dimakan dan dihabiskan, tidak lama kemudian ternyata dua pemuda itu langsung tersungkur, langsung meninggal dunia. Ternyata kaget, ternyata info itu, berita itu langsung sontak viral daerah Madinah. Ada dua pemuda yang mati mendadak gara-gara diberikan makanan berupa manisan oleh sahabat Rasul. Akhirnya hampir dihakimi oleh penduduk Madinah sekitar pada saat itu. Diintegrasi, kamu yang memberikan makanan ini kepada dua pemuda ini. Iya, ayo kamu saya bawa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atur kanjeng Nabi, mbuh sampai arep diapa karo kanjeng Nabi. Para rawuh hadirin kami mulia, ternyata sahabat itu langsung dihadapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini otak pembunuhan dua pemuda itu. Ini yang memberikan makanan. Setelah makanan itu dimakan oleh dua pemuda itu, pemuda langsung meninggal dunia. Ini otak pembunuhannya. Baginda Rasulullah saat itu dengan tenang, hatinya tenang, tidak langsung menjustifikasi, tidak langsung menghukumi. Ini insya Allah bukan dia yang menjadi pelaku utama. Ya sahabat, terima kasih engkau telah menghadirkan sahabat ini kepada saya. Lajeng kanjeng Nabi tampil, sahabat, makanan yang kamu bawa itu makanan asli dari kamu atau dikasih orang? Ya Rasul,
saya ini di tengah perjalanan ketemu wanita yang namanya ini, yang namanya ini dikasih makan. Ya saya bawa, saya nggak tahu ini makanan apa. Kalau saya dikasih orang, ya saya bawa di tengah perjalanan. Nah, kok ketemu dua pemuda ini, dia minta makan, ya saya kasih. Kamu tahu rumah pemuda ini? Ya ini alamatnya, namanya ini. Akhirnya Kanjeng Nabi itu dawuh ngutus dari sahabat yang lain. Sahabat, cari wanita ini, namanya ini, alamatnya ini, hadirkan di sini juga. Betul. Akhirnya wanita muslim itu ketemu dan dihadapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para tamu hadirin yang dimuliakan, ibu, ya Rasul, ibu yang memberikan makanan ini kepada sahabat ini, iya saya yang kasihkan. Tahu nggak dampaknya? Kenapa ya Rasul? Makanan yang sampean kasih kepada sahabat ini itu ternyata diminta dua pemuda ini. Lah dua pemuda ini begitu makan makanan dari sampean, dia langsung tersungkur dan meninggal dunia. Siapa? Coba dibuka ini kain kafannya. Begitu kain kafannya dua pemuda dibuka, ternyata sontak wanita muslim itu hampir tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena dua pemuda itu tidak lain adalah anaknya sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya wanita muslim itu bilang kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, akhirnya dengan kejadian ini saya semakin beriman, semakin yakin bahwa ayat yang dibaca oleh sahabat tersebut menjadikan terbukanya mata hatiku bahwa setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pemiliknya. Aku sekarang sadar bahwa kematian kedua anakku itu tidak lain tidak bukan karena akibat apa yang telah aku lakukan. Karena di dalam ayat itu, in ahsantum bi anfusikum wa in asyadtum fala. Perbuatan apapun yang kita lakukan, perbuatan baik itu li anfusikum akan kembali kepada kita. Wa in asyadtum fala, dan begitu pun juga perbuatan yang kita lakukan, perbuatan jelek pasti akan kembali kepada kita. Jamaah mulia syukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini bisa menjadi renungan kula panjenengan sedaya menawi kula panjenengan sedaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyuwun sewu, ya Allah ya ini selama ini kita itu kan berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Coba suatu saat nanti ketika kita berdoa, doakan kepada orang lain, saudara kita, teman kita, doakan kebaikan mereka. Sebagaimana firman Allah itu, kebaikan yang kita tanamkan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tidak egois, berdoa untuk orang lain, kebaikan teman kita, kebaikan saudara kita, kebaikan orang lain, insya Allah kebaikan itu, doa yang baik itu akan kembali kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat batini, sehat lahiri, barokah umuri, mugi-mugi saged nutup saged sampai dengan sempurna bulan suci Ramadan ini. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun anugerahi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang, umur sing barokah, bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, Allahul muwaffiq ila
Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.